Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ana ada soal tentang fenomena menyebarnya batu akik. Masya Allah, Ustaznya pakai akik. Ana jadi nggak enak nih jamaah. Di seluruh penjuru negeri sampai orang-orang rela mencari sampai ke dalam tanah. Iyalah, ke dalam tanah mereka nyarinya. Apalagi sampai ada yang menganggap ada isinya batu akik tersebut. Bagaimana hukum dalam Islam tentang batu akik? Subhanallah ya. Masalah batu ini dari dulu orang itu pakai akik, karena dia itu termasuk cincin. Dan di masa Rasul SAW para sahabat pakai cincin. Rasul pakai cincin yang awalnya pakai emas, kemudian diganti pakai perak. Dan cincin Nabi itu berfungsi sebagai stempel juga. Cincinnya Nabi itu ada seperti stempel Muhammad Rasulullah. Itu ada stempel. Masya Allah. Udah masuk pegang, anak taruh. Sahabat pakai cincin. Pernah Rasulullah SAW pakai cincin emas awalnya, kemudian dibuang sama Nabi. Tuh semua sahabat dilemparkan cincin. Mereka ngikutin Rasul SAW. Akhirnya Rasul pakai cincin dari perak. Diperbolehkan pakai cincin dari perak, dan dipakainya itu ketika Ali bin Abi Thalib dalam hadis Ali yang sahih. Ali mengatakan Nabi itu melarang aku pakai cincin di ini dan ini. Yang diperbolehkan itu di jari manis, jari manis. Apa namanya? Betul, manis dia. Masya Allah. Yang ini pahit, ya. Jari manis dan jari pahit gitu. Iya, yang ini, yang dua ini jamaah itu diperbolehkan pakai cincin seperti itu. Mau pakai batu akik, mau pakai batu kali, mau pakai batu apa, sebenarnya bebas. Dan dari dulu orang itu subhanallah di Jember, saya ingat waktu SD saya itu biasanya kalau hari Minggu jalan-jalan ke pasar, melihat orang jualan cincin. Dari dulu ada orang jualan cincin itu ada. Cuma sekarang ya lagi booming dan hati-hati tertipu antum. Kadang-kala kemarin katanya ada yang beli akik, ternyata permen fok. Masya Allah ya. Betul, hati-hati. Jadi kalau mau pakai nggak masalah, itu termasuk hiasan lelaki. Karena para sahabat pakai cincin, ada yang mereka ada yang pakai batu, ada yang nggak pakai batu, bebas aja. Dan itu termasuk kalau mau dikatakan sunnah Rasul pakai cincin, tapi nggak boleh kita pakai cincin sama dengan cincinnya Rasul. Ada Muhammad Rasulullah, enggak, itu khusus buat Rasulullah SAW, karena itu buat stempel juga. Kalau kita bukanlah seperti itu. Jadi hukumnya boleh-boleh aja. Kalau kita pakai cincin sebagai perhiasan silahkan, tapi jangan pakai di jari tengah, jangan pakai di jari telunjuk. Karena ada orang yang cincin semuanya cincin, sampai yang pakai cincin semuanya itu kayaknya dukun gitu. Apalagi kalau percaya ada isinya. Ada cincin Sulaiman, akik Sulaiman namanya. Ini ada hadamnya. Sudah ditirakatkan 33 hari. Jadi kalau pakai ini rezekinya lancar. Kalau rezekinya lancar, kenapa ente masih jualan akik di sini? Dia duduk masih di bawah jualan akik. Ente kok nggak pakai rezekinya lancar itu? Subhanallah, orang itu mau dibohongin sama tukang akik tuh yang duduk di bawah. Allahu Akbar. Itu bisa syirik kita ketika percaya dengan cincin itu. Hati-hati. Cincin itu hanya perhiasan, silahkan. Dan jangan sampai ada yang mengatakan hati-hati cincin itu masuk money laundry. Seperti anturium. Antum tahu anturium itu bunga yang dibikin sayur nggak bisa. Harganya sampai harga mobil jemaah. Saya ingat orang tua saya juga terjebak dalam itu. Sampai dia cerita, malam hari Ramadan ada yang nawar pohonnya, kembangnya itu 26 juta. Abah ana minta 30 juta. Subhanallah, pagi harinya 1 juta nggak ada yang mau. 1 juta nggak ada yang mau. Mau dikasihkan hadiah orang nggak mau. Karena permainan orang-orang yang punya duit, duitnya sudah dicuci semua. Jadi modelnya ada, kita lihatlah bagaimana korupsi di negeri kita. Ada orang yang Masya Allah punya ngambil duit negara 10 miliar. Kan dia diminta mempertanggungjawabkan dapat dari mana 10 M ini hartamu. Dia akan ngomong jual akik.
Dia beli akik 1 juta, laku 1 M. 1 M sudah jelas dapat dari penjualan akik. Nanti lagi, padahal yang disuruh beli itu temannya sendiri. Temannya dikasih duit 1 M, ente beli akik anak 1 miliar. Jadi kan ketika dia jual ke temannya ngasih 1 miliar, duitnya ini jadi duit bersih. Karena hasil kerja, hasil bisnis. Hati-hati dengan yang seperti itu. Yang mau pakai akik fadol, tapi jangan sampai tertipu dengan beli yang mahal-mahal, percaya dengan isinya, itu membuat kita nanti bisa terjebak dalam kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Anak akik tidak beli jamaah. Anak nggak beli, jangan dipikir ustadznya ini ikut beli akik. Enggak. Kita ini kalau ke luar Jawa, kemarin ke Pontianak, itu sepanjang jalan itu orang gosok akik, gosok batu. Sampai ibu-ibu tua yang jualan sayur, di apa? Di beseknya itu ya, itu isinya batu. Jadi di pinggir jalan itu jualan batu, ibu-ibu perempuan. Karena yang lagi laris dia batu, maka mereka kasih anak cincin, ya dipakai lah. Kalau nggak dipakai nggak enak sama yang ngasih gitu kan. Barakallahu fikum. Bukan mau gaya ustadznya cuma. Cincinnya dikelingking, tidak pakai batu. Cincin dikelingking, pernah dia pakai akik, tapi dia buka, lalu kemudian yang dia pakai sampai meninggal dikelingking. Tulisannya Muhammad Rasul Allah, 3 baris. Muhammad Rasul Allah. Gunanya untuk stempel surat. Nabi tidak tanda tangan. Kalau ada surat langsung distempelnya pakai cincin kelingking. Ini perlu dipakai oleh bapak kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Tak usah urusan orang itu dipersulit. Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Coba buat stempel itu cincin. Ini dibuatlah stempelnya dalam lemari. Lemarinya dikunci, kuncinya dalam kamar. Kamarnya dikunci, kuncinya dalam rumah. Rumahnya dikunci, kuncinya dalam komplek. Hilang. Coba kalau dibuat stempel itu cincin, mudah saja. Mana yang mau urusan? Nih. Tak ada istilah hari libur. Kamu kalau urusan besok datang ke kantor libur. Nah, di lampu merah pun jumpa bisa. Pak Ustadz ini mana? Bisa. Tapi saya tidak tulis Muhammad Rasulullah, karena kalau ditulis Muhammad Rasulullah nanti mau masuk WC bisa tak dibawa. Nabi Muhammad setiap mau masuk WC cincinnya tinggal di pintu, dia masuk ke dalam, pas keluar masih ada. Kita jangan coba, sedang di tangan hilang. Nah, lalu kenapa Ustaz pakai batu? Apakah ada hubungannya dengan badan? Kalau dipakai batu warna biru, maka mata pun jadi biru. Tidak ada hubungannya. Ini hanya untuk mengingatkan. Setiap menengok batu kecubung, maka ingatlah ketapang. Tapi kalau sedang sholat, ini cincin saya buka. Pertama, supaya waktu berwudu air wudu masuk. Karena kalau pakai cincin tidak digosok, tidak diputar, maka air wudu tak masuk. Maka waktu wudu buka. Pas waktu sholat cincin dibuka. Kenapa kalau dipakai waktu sholat? Waktu tasyahud kawan nengok, tengoknya, dari ketapang gitu. Makanya ada imam sholat di tempat saya di Ketapang, saya tak tahu. Luruskan shaf, buka batu cincin. Nama imamnya Imam MK. Jadi saya tanya, Pak Imam MK? Ya. Biasanya orang kan luruskan shaf, luruskan shaf. Ini apa luruskan shaf buka batu cincin? Banyak orang tak khusyuk waktu sholat. Terus tengok, rubi ini. Nah, oleh sebab itu maka andai pun dipakai tak apa-apa, tidak ada salahnya.
cincin sudah, tasbih sudah. Ada lagi yang belum? Peci. Ustadz Somad kemana-mana pakai peci, tapi satu saat dibukanya. Kenapa? Karena Ustadz ini kepanasan, berkeringat. Tapi alhamdulillah mengerti tuan nih, dikasihnya saya peci AC keliling, belobang keliling. Hingga dipakai terus. Ini dia menyindir saya karena banyak foto saya setiap naik pesawat pasti peci saya buka. Asal naik pesawat peci dibuka. Alasannya, Ustadz kenapa nggak pakai peci? Panas, panas. Akhirnya karena buka peci banyak orang tak segan. Kalau kita pakai peci orang di segan, jangan diganggu Ustadz. Kalau saya nggak peci banyak yang ngajak-ngajak foto. Ustadz foto ya. Karena disangka semester 7, tapi udah pakai peci ini tengoknya segan, tidak lagi ada alasan panas. Makanya nanti peci ini tetap dipakai walaupun naik pesawat. Insya Allah banyak pula yang mengaminkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balas yang orang sudah buat baik pada kamu, dari mulai tongkat sampai tasbih, sampai batik, sampai peci, sampai cincin. Kalau kamu tak bisa membalas, doakan dia. Doanya pendek saja, jazakumullahu khairal jaza, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Amin ya rabbal alamin. Biasanya di mana-mana kalau saya ceramah ada baleho besar-besar di belakang, tapi ini tidak baleho, lukisan asli, original, lukisan tangan. Bersama santri Damaikan Negeri, Pondok Pesantren Hidayatul Rahman, Desa Kalinilam, Ketapang, Kalimantan Barat, 21 Oktober. Besok tanggal 22 Oktober hari tengok. Santri ingat, yang tak santri tak ingat. Masya Allah. Sebelah kiri ada lukisan Kiai Tuan Guru Jema'in Makmur. Sebelah kanan ada lukisan Ustadz Somad. Gak boleh melukis, melukis itu haram. Gak boleh ada foto, foto itu haram. Setelah diteliti-teliti pendapat Syekh Bakhyat Al-Muti'i, mufti mazhab Syafi'i Mesir, dikutip oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dikutip pula pendapat yang lain dari Syekh mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, mufti mazhab Syafi'i. Katanya berdasarkan hadis, illa riqman fi thawbin, kecuali gambar di kain. Gambar di kain, gambar di kertas boleh. Yang tak boleh itu adalah